di 2024 pemilih milenial dan Gen Z itu ada 52 sampai 54%. Artinya mereka sebagai penentu kemenangan. Nah kalau seandainya mereka ini tidak diperhatikan, ini kan ngeri. Kita sudah muak lah dengan para politisi korup yang tua ini. Masa pada takut dengan hadirnya Mas Gibran? Dulu Bung Karno itu pidato menyampaikan, siapkan saya 10 anak muda. Saya akan guncang dunia. Baru satu aja udah pada kesurupan nih politisi tua ini. Udah gila semuanya. Itu. Makanya semoga ya 2024 nanti itu fase transisi politisi tua untuk ya siap-siap, ada yang ke kuburan, ada yang sakit stroke dan sebagainya. Supaya apa? Proses regenerasi ini benar-benar ada. Kita sudah muak dengan cara pandang politisi tua. Kenapa? Mereka hanya mewariskan persoalan. Selalu setiap lagi pemilihan melahirkan lagi konflik. Karena orang tua itu selalu bicara tentang masa lalu, romantisme. Tapi anak muda bicara tentang apa? Masa depan dan optimisme. Itulah Bung Karni. Sedikit boleh ya. Kalau Pak Prabowo termasuk politisi muda apa politisi tua? Dia politisi tua yang punya semangat anak muda. Itu. Karena gini, satu-satunya supaya clear. Yang punya komitmen terhadap kepemimpinan kaum muda cuma Pak Prabowo. Itu dia sampaikan, saya akan membuat jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Dan dia buktikan, artinya apa? Mulut dan tindakannya selaras. Nah itu kita butuh pemimpin yang seperti itu. Dia mungkin secara umur ia tua, tapi gagasan-gagasannya sangat interaktif sekali dengan apa? Gerakan kaum muda. Itu yang kita butuhkan. Dia memberi ruang anak muda. Ada nggak hari ini, maaf ya partai-partai yang sekarang ini real memperjuangkan kepemimpinan kaum muda? Tidak ada. Banyak kan ketakutan. Makanya saya lihat Golkar luar biasa mau dipimpin Mas Gibran. Demokrat. Kemudian apalagi tuh. Demokrat, PAN, lantas Golkar luar biasa. Mereka legowo. Dan saya juga kaget, hebat nih partai-partai ini. Yang pada kaget-kaget ini kan panik dengan hadirnya Mas Gibran. Boleh dong, kalau soal pemimpin muda boleh saya potong dikit. Dari 25 kepala daerah yang usianya 45 tahun ke bawah, 13 adalah kader dari PDIP. Iya, ya, apa-apa itu bagus. Ini nasional eksekutif, ini bukan di wilayah daerah. Enggak dong, tapi nasional. Kita bicara daerah itu kan nasional. Ya nasional ini. Penyebarannya begitu. Yang mana coba tunjukin. Hari ini yang nasional ada nggak? Misalnya PDIP. PDIP punya kerelaan nggak untuk misalnya Mas Gibran hari ini hadir. Ini bicara tentang kepemimpinan nasional, bukan daerah. Kita rela anak muda maju. Semua orang pingin anak muda maju, tapi tidak melalui pengubahan aturan di mana pamannya sebagai ketua institusi di aturan itu berubah. Nggak bisa kalau seorang dan calon wakil presidennya adalah anak dari presiden aktif. Nggak terjadi di dunia. Problemnya di mana? Tidak ada. Masalahnya di mana? Kita nggak bisa bicara aturan. Semua orang masalah itu masalah etika. Bos, yang mana nggak semua dilanggar? aturan, etika universal, bos. Universal mana? Universal, dengar dulu. Dengar dulu. Lo kalau punya anak, ya punya satu, gue presiden nih, anak saya ada 5, 5-5-nya pinter. Gak mungkin juga gue jadiin menteri walaupun dia lebih pinter dari orang lain. Di dunia juga gak akan begitu. Itu etika. Nggak, itu yang namanya etika. Etika yang dilanggar yang mana? Loh, itu universal. Yang itu mana? udah diajarin dari kecil. Yang mana? Lo kalau jadi pemimpin, gak mungkin lah kita harus nepotis, kita punya konflik kepentingan. Itu dibilang nepotisme. Ada, tidak harus tertulis. Tidak semua aturan itu harus tertulis. Kenapa ketika Gibran, lantas Bobi di Solo, di Medan tidak dibilang KKN? Kenapa ketika menjadi wapres dibilang KKN? Berpikirnya waras, bos. Lo gimana? Itu kan di daerah dia maju. Makanya, dia sebagai kader. Ya kan? Jadi pemimpin itu berpikirnya ke depan. Gak bisa. Ada jadi etika universal yang tidak harus itu menjadi aturan tertulis. Ya kan? Aneh lah. Ini enggak. Kemarin ada gambar sekian puluh pemimpin muda dunia, ya salah satunya Gibran. Tapi kan yang anak presiden aktif ketika dia maju cuma satu. Tapi di antara pemimpin-pemimpin dunia yang usianya muda itu cuma satu yang mengubah aturan di MK ketika pamannya yang menjadi ketua MK-nya. Yang rubah Gibran. Yang menggugatkan orang-orang yang mendukung. Ini udah
Itu yang untuk merubah satu itu hakim konstitusi. Gugatnya hakim konstitusinya. Yalah, penggugatnya kan kita tahu adalah pendukung. Ya, kita Aduh. tahu siapa Partai Garuda. Nah ini kita akhirnya tahu di kita balik-balik berhadapan itu. dengan Nggak hal-hal yang bisa. hal teknis bukan substantif. Loh, Coba kita bicara substantif tentang justru ini substantif. Kita bicara tentang Kalau gagasan ke teknis depan, aturan tadi bicara soal kan. kepemimpinan. Bahwa tidak harus ada tertulis Itu aturan baru itu. fair. Etika itu secara universal, Gini, moral itu universal. Ini mentalitas Tidak, orang itu kalah. di atas hukum yang Menunjukkan tertulis. mereka sudah Ya, punya nggak mental bisa. kalah. Kalau sudah kalah begini nih panik, nyerangnya terus. Gak ada substantif. Gak ada gagasan-gagasannya. Ya begini nih. Anda itu menyerang Ganjar Mahfud. Saya nyerangnya di mana? Anda bukan hanya menyerang Ganjar Mahfud Mana justru. saya serang, nggak mana? Anda Nggak, justru yang mana dulu saya menyerang, Nggak ada yang ya saya kan, serang. menyerang nurani masyarakat yang sekarang Mana nurani yang berteriak mana? bahwa hal-hal seperti ini Nggak, saya nggak tanya, lazim dilakukan. Mana yang saya serang Mahfud, Ganjar Mahfud mana? Baik. Nggak, yang mana yang saya serang? Baik, sekarang Nggak gini. ada. Saya menganggap Mahfud, Ganjar Mahfud ini kader bangsa. Kedua, Mas Anies juga kader bangsa merah putih semua. Mereka adalah orang hebat dan itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Sayang sekali Jangan. kalau orang hebat itu harus bersaing dengan anak yang Ya dimajukan udah karena diuji melalui dong. putusan MK. Diuji kalau seandainya ini para yang gubernur dipaksakan ini. kan sayang kan itu Ini kan. lucu di sisi Iya, lain dibilang pertarungannya jadi Gibran lucu ini gitu. anak ingusan, anak kemarin sore. Tapi ketika dia menjadi wapres panik semua, kesurupan. Tanyanya kesurupan itu kenapa bisa kesurupan?